Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh dunia berubah drastis. Jalanan kota-kota besar yang biasanya sibuk menjadi sepi. Masker dan hand sanitizer menjadi barang langka dan sangat diburu. Rumah-rumah sakit penuh sesak. Pemerintah dari berbagai negara memberlakukan lockdown, pembatasan sosial, bahkan penutupan total akses keluar masuk wilayah tertentu. Namun, di balik peristiwa yang tampaknya murni medis ini, banyak orang mulai bertanya, benarkah ini hanya persoalan kesehatan? Apakah ada sesuatu yang lebih besar, lebih tersembunyi, yang sedang terjadi di balik layar? Bermula dari Wuhan, kota di Tiongkok, virus ini menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Banyak ahli menyebut virus ini sebagai hasil dari mutasi alami yang berpindah dari hewan ke manusia. Namun ada pula yang tidak begitu yakin. Muncul dugaan bahwa virus ini berasal dari kebocoran laboratorium virologi di Wuhan, sebuah fasilitas yang diketahui sedang meneliti virus corona jenis baru pada kelelawar. Beberapa ilmuwan bahkan mengklaim adanya kejanggalan dalam struktur genetika virus ini yang terlalu kompleks untuk evolusi alamiah dalam waktu singkat. Anehnya, berbagai upaya investigasi internasional untuk menelusuri asal-usul virus ini kerap terbentur tembok. Tim WHO yang dikirim ke Wuhan dibatasi ruang geraknya. Data yang diperoleh pun tidak lengkap. Tak sedikit pihak yang menduga bahwa informasi sebenarnya telah disembunyikan atau bahkan sengaja dibelokkan untuk melindungi kepentingan tertentu. Saat pandemi berlangsung, negara-negara di seluruh dunia berlomba mengembangkan vaksin. Kecepatan dalam memproduksi vaksin COVID-19 menimbulkan pertanyaan baru. Biasanya, pembuatan vaksin bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi kali ini, dalam waktu kurang dari setahun, vaksin telah tersedia dan digunakan secara massal. Beberapa pihak memuji kecepatan tersebut sebagai hasil dari teknologi mRNA dan kolaborasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebagian lagi justru mencium adanya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Perusahaan farmasi seperti Pfizer dan Moderna mencatatkan keuntungan triliunan dolar. Harga saham mereka meroket. Kontrak-kontrak vaksin dilakukan secara rahasia dengan klausul perlindungan hukum bagi produsen jika terjadi efek samping serius. Bahkan di beberapa negara, pemerintah tak memiliki hak penuh untuk mengungkap isi kontrak tersebut ke publik. Ini menimbulkan kecurigaan, apakah vaksin semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia atau ada kepentingan bisnis raksasa di baliknya. Konspirasi yang paling mencengangkan muncul dari ranah teknologi. Di berbagai negara, mulai ramai teori bahwa pandemi COVID-19 dikaitkan dengan peluncuran jaringan 5G. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan menara-menara 5G disebut-sebut melemahkan sistem imun manusia, menciptakan kondisi yang ideal bagi virus untuk berkembang. Beberapa orang bahkan nekat membakar menara-menara 5G karena percaya teori ini. Meski teori ini secara ilmiah telah dibantah, popularitasnya sempat membuat pemerintah dan operator telekomunikasi kewalahan. Bersamaan dengan itu, muncul pula kekhawatiran soal kontrol global. Banyak yang percaya bahwa pandemi hanyalah bagian dari agenda besar elit dunia untuk menciptakan sistem kontrol populasi. Dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat, masyarakat didorong untuk menerima vaksinasi massal, pembatasan pergerakan, hingga penggunaan aplikasi pelacak kontak. Semua ini dinilai sebagai cara baru untuk mengawasi aktivitas masyarakat secara lebih intensif. Nama-nama besar seperti Bill Gates ikut terseret dalam pusaran konspirasi. Sang filantropis itu sejak lama memang aktif mendanai riset vaksin dan program kesehatan global. Tapi justru karena itu, banyak yang menuduhnya sebagai bagian dari kelompok elit global yang ingin menciptakan tatanan dunia baru. Dalam teori ini, pandemi hanyalah permulaan. Selanjutnya, dunia akan diarahkan pada sistem ekonomi digital, pengawasan total, dan penghapusan kebebasan individu secara perlahan. Yang lebih menggelitikkan lagi adalah munculnya petunjuk-petunjuk ganjil dari masa lalu. Sebuah buku fiksi berjudul The Eyes of Darkness, karya Dean Koontz, terbit pada tahun 1981, menggambarkan virus mematikan yang berasal dari laboratorium di Wuhan.
Film Contagion tahun 2011 juga memperlihatkan skenario pandemi yang sangat mirip dengan kenyataan yang terjadi di tahun 2020. Beberapa orang menilai ini hanya kebetulan, tapi bagi pecinta konspirasi, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Pandemi juga melahirkan kebingungan informasi dalam skala global. Di satu sisi, pemerintah dan media arus utama mendorong vaksinasi, disiplin protokol kesehatan, dan kerjasama global. Di sisi lain, media sosial menjadi ladang subur bagi berbagai teori alternatif, hoaks, dan propaganda. Perang informasi ini membelah masyarakat. Ada yang patuh penuh, ada yang skeptis total, dan ada yang terombang-ambing di antara keduanya. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, pandemi ini telah membuktikan bahwa dunia bisa dikendalikan oleh ketakutan. Dalam waktu singkat, miliaran manusia bersedia mengurung diri di rumah, menyerahkan kebebasan bergeraknya, dan mempercayakan nasibnya pada instruksi-instruksi dari atas. Ini adalah bukti bahwa kontrol sosial dalam skala global bukan hanya mungkin, tapi sudah pernah dilakukan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menyebarkan teori yang tak berdasar, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini jauh lebih rumit dari yang kita lihat. Kadang kebenaran tidak diungkapkan secara terang-terangan, kadang fakta yang paling penting justru dikubur oleh opini mayoritas. Dan saat semua orang sibuk menyelamatkan, dan bertahan hidup, bisa jadi ada kelompok kecil yang sedang menyusun kekuasaan baru di balik bayang-bayang. Terima kasih telah menyimak cerita ini bersama SDB Art AI. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk kisah misteri dan konspirasi lainnya. Tetap berpikir kritis, karena di dunia yang dipenuhi informasi, kebenaran bisa jadi hal paling sulit ditemukan.